Gayangilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan karunia kepada kita semua, karunia iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Salawat serta salam kita sampaikan pula kepada yang mulia, manusia yang paling dicintai Allah, yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Kopi Uduk dan juga jamaah Zoom ya. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik kita yang akan kita angkat di dalam dua dai berbagi antara masjid dan kafe. Nah, namun sebelumnya mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya dan memudahkan kita untuk menyampaikan materi dan juga menerima materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihalah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina waladhdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan mulai saja kajian kita. Saya kira kita sudah siap semua sambil juga menunggu yang lain insyaallah akan hadir, baik itu yang di Zoom maupun jamaah Kopi Uduk. Seperti biasa kita akan mengawalinya dengan mendengarkan lantunan kalam ilahi surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhayyad Ali. Silakan Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga yang membacakan dan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang tanggal 28 ya, sebentar lagi kita sudah pergantian tahun. Tidak terasa nih, waktu terus bergulir dan rasanya baru aja kita masukin tahun 2023 ya, sekarang sudah mau 2024, Masya Allah. Inilah dia waktu yang terus bergulir ini tidak terasa. Ini salah satu yang menandakan di akhir zaman itu kayak begitu gimana ya. Perputaran waktu itu terasanya cepat banget gitu. Udah 2023 mau 2024. Dan alhamdulillah berarti kajian kita ini sudah memasuki tahun yang keempat. Ya, tahun keempat nggak terasa juga gitu. Sudah sekian lama kita 4 tahun berjalan. Ya semoga kita masih istiqomah ya untuk bersama-sama di majelis Kopi Uduk ini. Nggak terasa Pak ya, 4 tahun gitu. Teman 4 tahun ya, iya udah mau 4 tahun ini. Baik, tema kita ini sebenarnya tema ini muncul minggu lalu ketika guru kita sedang berada di Maluku dan memori dia diungkit lagi. Waktu itu saya waktu dengan Usnur ya, di nongkrong di cafe Backyard di Cibubur gitu, tercetuslah omongan gitu antara kafe dan masjid. Nah sebenarnya ini sih hal yang biasa ya, kita mendengar istilah kafe, istilah masjid. Namun seringkali kedua istilah ini membangun sebuah simbol masing-masing, bahwa masjid itu adalah tempat orang beribadah ya ukhrawi gitu, sementara kafe ini ya tempat orang mendapatkan kesenangan nyantai gitu, duniawi. Nah, memang apa yang akan kita angkat, tema ini sebenarnya adalah tema yang memiliki makna konotasi ya yang dalam gitu. Jadi kita ingin ya melihat bahwa kehidupan manusia itu tidak senantiasa berada pada jalur hitam dan putih. Nah, kenapa demikian? Ya karena kalau kita melihat sekarang keadaannya, istilah kafe ini mungkin konotasinya agak bisa bergeser gitu ya. Jadi kafe ini tidak mesti bahwa itu hanya
tempat orang ya menjalankan kehidupan di dunia hanya untuk bersenang-senang gitu. Nah, tapi kalau kita melihat ada juga orang sekarang ini di kafe dan bahkan di beberapa kafe itu ada musolanya gitu, tempat ibadahnya. Nah, di sana difasilitasi di samping orang kemudian bisa melepas lelah, ngobrol, tapi juga ada musola yang kala waktu-waktu sholat mereka bisa bersama-sama menjalankan ibadah sholat. Dan bahkan kafe ini ya juga saat sekarang ya terutama bagi anak-anak muda ya ini juga dijadikan tempat untuk melakukan sebuah kajian gitu. Ya nongkrong di kafe memang sengaja. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu saya itu menjadi juri untuk lomba penyuluh Kementerian Agama tingkat nasional. Dan salah satu yang masuk, saya lupa dari daerah mana ya waktu itu dia mengangkat program atau kegiatan di mana mereka ini penyuluh tersebut mengadakan pengajian dari kafe ke kafe dengan maksud bagaimana mendekatkan orang-orang kafe yang biasa nongkrong ini dengan kemudian kegiatan keagamaan. Nah, tapi di satu sisi dengan pengajian di kafe ini, apakah hal tersebut memang bisa berjalan dengan baik gitu? Apa enggak malah kita ngadain pengajian di kafe orang yang nggak biasa nongkrong malah jadi nongkrong gitu? Jadi membuat budaya baru bagi orang yang nggak biasa nongkrong jadi nongkrong. Sama sebenarnya dengan film ya. Kan sekarang kayak ada film Buya Hamka, film-film yang bernuansa Islam gitu. Ya dengan maksud sebenarnya ini adalah memberikan sentuhan kepada para penggemar, penonton bioskop sehingga mau menonton yang seperti itu. Nah, tapi apakah kemudian ya film-film yang dibuat yang bernuansa religi ini menjadi alternatif bagi orang-orang yang suka nonton ke bioskop? Atau malah sebenarnya ini membuat penonton baru. Justru orang yang nggak biasa datang ke bioskop, ya, jadi pada datang nih, pada datang ke bioskop nonton. Dan dia bukan orang yang biasa datang ke bioskop, ya orang yang bahkan alergi dengan bioskop. Karena ada film itu aja akhirnya mereka datang untuk mendukung syiar film tersebut. Ya kayak kemarin ini ramai film Buya Hamka gitu. Karena saya nggak tahu sekarang sudah sampai sejauh mana gitu. Kalau dilihat ya apalagi sekarang kemarin berbenturan dengan keluarnya film-film dari box office. Nah jadi sebenarnya kita kembali lagi ke makna tersebut. Ya gimana sih sebenarnya? Nah kita melihat Imam Hasan al-Banna. Nah Imam Hasan al-Banna ini adalah salah satu ulama yang terkenal waktu itu beliau juga menyampaikan syiarnya itu dari kafe ke kafe, dari tempat tongkrongan ke tempat tongkrongan. Tapi bukan kemudian membuat pengajian tempat tongkrongan, pengajian itu di tempat tongkrongan, tapi justru mensiarkan orang yang ada di sana. Nah jadi di satu sisi kita ingin mengangkat bahwa ternyata tidak semua yang berada di kafe itu ya hanya orientasinya duniawi gitu. Karena banyak juga anak-anak sekarang justru mengerjakan, anak mahasiswa kan nongkrong di kafe ngapain? Ini lagi ngerjain tesis, lagi diskusi, betul nggak? Yang masih anak muda di sini. Ya kenapa milihnya kafe? Lebih santai kan, masa ngerjain tugas kuliah juga di kampus di kelas lagi rasanya boring dan terlalu serius kan? Perlu mungkin tempat-tempat yang lebih rileks. Nah apakah kemudian ya dakwah juga bisa kita lakukan di sana gitu. Nah apakah kita kemudian mengajari orang yang ada di sana atau kita kemudian membawa orang yang tidak terbiasa ke kafe kemudian ke kafe. Nah ini yang akan menjadi sorotan kita ya. Pertama kita kemudian ingin mengatakan bahwa apakah ini adalah kehidupan yang memiliki dikotomi antara kafe dan masjid. Dan apakah kemudian kafe yang katanya itu tempat yang selalu berurusan dengan dunia bisa kemudian dijadikan ladang ibadah. Dan apakah masjid ini betul-betul tempat yang memang orientasinya ke sana gitu. Jadi apakah memang kemudian dijamin orang yang di masjid ini adalah orang-orang yang memang baik begitu. Nah ini mungkin hal yang
perlu juga sama-sama kita renungi. Baik, untuk itu mari sama-sama kita dengerin dulu ya apa yang akan disampaikan oleh guru kita, dan silakan nanti pada teman-teman yang punya pengalaman silakan untuk sharing bersama dengan kami, baik yang berada di majelis ataupun yang berada di Zoom. Ya, silakan Kimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wabtagi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Guswar yang sudah memberikan waktu yang saya cintai, seluruh bapak-bapak jamaah Majelis Kopi Uduk dan seluruh jamaah Zumiyah Majelis Shisha TV, dua dai berbagi dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, selalu diberikan ketenangan dalam hidup, hebat menjalani ujian dalam senyum yang terus ya tersimpulkan di bibir. Ya, yang paling utama adalah bahagia lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita diperjumpakan pada pertemuan setiap Kamis malam Jumat dengan tematik yang berbeda-beda dan sebenarnya tidak pernah jauh dari kebiasaan dan rutinitas kita. Karena emang bukan hanya belajar menemui sesuatu yang baru pada case-case tertentu, bahkan juga diangkat pada rutinitas harian kita juga dijadikan obrolan, entah itu yang formal atau non formal, termasuk diantaranya malam ini dengan tema antara kafe dan masjid. Kenapa kita angkat ini ke depan, nanti kita obrolin yang jelas asbabul wurudnya kalau hadis. Kalau ayat asbabun nuzul, ini asbabul wurud atau sebab-sebabnya. Karena minggu lalu ketika terjerat untuk bisa sampai di lokasi pedalaman, malam itu kita sedang berada di area masjid, kemudian di grup para ustadz itu ternyata ada yang share, ya sedang dia ada kumpul di satu tempat makan. Di saat kita sedang jauh bagian timur Indonesia, ternyata yang di bagian barat lagi di tempat makan. Kitanya lagi di masjid. Kalau nyeletuklah saya, ya penyeimbang antara kafe dan masjid. Jadi celetukan aja. Ternyata itu jadi tema malam ini. Dan ternyata setelah kita perhatikan, kita juga memang berputar di situ. Benar nggak kira-kira nih? Iya. Dulu waktu kita ya puluhan tahun silam melihat kafe hanya untuk orang-orang yang kayaknya tanda kutip. Ternyata setiap kita mungkin jadi rutin dan kegiatannya juga memang tidak sekedar hal-hal yang sederhana, bahkan mungkin menjadi sesuatu yang penting, ketemu orang, meeting atau relax atau memang ingin menyendiri, terutama laki-laki ya. Laki-laki itu di kafe itu biasanya mencari dirinya sendiri. Ya kalau perempuan itu kan kalau ada ujian mencari temennya, ternyata temennya ngumpul di kafe, kafe-kafe juga jadi ya, gitu. Nah, secara makna umum kafe ini bukan tentang fisik bangunannya. Secara etimologi adalah restoran tempat makan. Tapi secara bahasa yang kita maksud malam ini adalah bahwa kita diberikan kesempatan hidup tuh, pertama kewajibannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi karena sebab kita hidup di dunia, Allah itu ternyata maha sayang, maha ngerti. Kalau kau masih ada di dunia, nikmatilah apa yang menjadi kesenanganmu di dunia. Maka tema malam ini adalah simbol saja sebenarnya. Kalau tadi disebutkan banyak juga orang sekarang ya tidak hanya di masjid, di kafe, ya, bahkan ada juga orang yang buat pengajian di kafe, ada juga orang yang dagang di masjid. Gitu. Meskipun disebutkan dalam riwayat itu sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tapi nyatanya di pasar pun termasuk diantaranya mall itu juga ada masjid dan pengajiannya. Jadi kembalinya kepada kita, di mana tempat kalau kita memang mengikat diri dengan tujuan hidup bahwa kita memang adalah sebagai hamba, maka pasti ada yang disujudi karena hamba itu adalah tempat atau orang yang memang punya kewajiban untuk menghambakan dalam sujud. Sujud dalam ketaatan, kepatuhan. Ya. Maka di masjid juga ada orang yang bisa ngaji, kemudian juga bisa berjualan. Bahkan dulu waktu di Az-Zikra, ya, Ustaz Muhammad Arifin Ilham itu setiap pengajian Selasa malam Rabu itu selalu menganjurkan, ya, seluruh jamaah sekalian, ikhwah fillah gitu. Ikhwah, jangan lupa ini saudara-saudara kita dagang tolong dibeli gitu. Ya. Jadi keberkahan dan nyatanya memang dulu ya, selalu begitu. Nah, yang kita bicarakan bukan tentang kafe yang akhirnya jadi tempat pengajian, masjid tempat orang dagang, tidak. Yang ingin kita bahas adalah kita beribadah, tujuan kita dihidupkan oleh Allah, dihamparkan di atas muka bumi. Tapi karena sebab kita juga masih di dunia, Allah memaklumi kalau kita juga ya menikmati hiburan-hiburan. Jadi judulnya adalah antara ibadah dan kesenangan dunia gitu. Jadi kafe dan masjid, kesenangan dunia dan ya kepatuhan beribadah. Nah, kenapa ini dibahas? Karena rutinitasnya kita jalani. Ya. Berapa banyak amalan dunia jadi amalan akhirat, berapa banyak amalan akhirat jadi amalan dunia. Hebatnya Allah di situ. Ya. Tetapi ketika kita mampu melakukan hal-hal yang tidak langsung dengan urusan ibadah mahdoh saja, Allah tetap berikan pahala. Makanya kembalinya kepada tadi niat. Kemudian teknisnya mampu menjaga apa-apa yang tidak menjadikan kemurkaan Allah. Maka di kafe pun, di pasar pun, di mall pun, ya akan insya Allah bisa memberikan derajat pahala-pahala tersendiri. Hanya memang bedanya di tempat-tempat sujud, di tempat-tempat beribadah itu tentunya berbeda ya derajat holitis apa sih namanya ya. Jadi kesuciannya. Karena apa? Karena berputarnya masjid sendiri itu adalah Baitullah, rumah Allah. Ya. Tidak ada yang menyematkan kafe itu adalah Baitullah, nggak ada. Bedanya di situ. Nah, terlepas dari ini adalah yang kita maksud bahwa kita tetap menjadikan hidup ini adalah ibadah 24 jam. Tetapi di masa-masa dan waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu pun kita boleh menikmati kesenangan dunia. Karena keseimbangan antara dunia spiritual dan material itu juga adalah bagian daripada cara untuk menjaga kualitas ibadah itu sendiri. Fokus pada urusan ibadah aja. Karena ada kisah itu sahabat. Puasa tiap hari, kemudian sholat di masjid dari pagi sampai jelang pagi lagi, ya kemudian zikir, kan dipanggil oleh Rasulullah. Hai engkau, aku mencintaimu karena sebab kau luar biasa mencintai Allah dan tahu bahwa hidup ini ibadah. Tapi ketahuilah, kau punya anak dan istri, kau punya keluarga yang mereka juga membutuhkan engkau. Maka sebaik-baiknya orang adalah yang dia terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah manusia yang terbaik, paling terbaik untuk keluargaku. Ya, sehingga kalimatnya adalah khairunas anfa'uhum li ahli. Sebaik-baik manusia dia paling bermanfaat, dia terbaik buat keluarganya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
bermanfaat buat manusia di sekelilingnya, baru khairun nas anfa'um lidini, sebaik-baik manusia ada paling bermanfaat buat agamanya. Ternyata 3 hal ini adalah level-levelnya. Bagaimana bisa kita hebat kepada Allah kalau kita tidak mulai hebat kepada manusia? Bagaimana kita bisa hebat kepada manusia kalau manusia melihat kita belum hebat kepada keluarga? Nah, secara personal kita sendiri memang diperbolehkan untuk menikmati tadi. Ya, kalau punya uang ya nikmati. Maka keseimbangan itu konsep keseimbangan antara menjalani kehidupan sehari-hari dengan menjaga aspek-aspek spiritual, bahkan kita pun dalam keadaan senang, punya uang, punya rezeki, punya mobil bagus juga. Ya, yang terpenting adalah kita tetap bisa menjaga ikatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik di atas mobil Mercy yang mahal tapi saling berzikir daripada mungkin berada di masjid tapi hati dengki kepada orang yang ada di sebelahnya, kan gitu. Nah, kalimat ini juga tidak boleh dipandang secara umum. Wah, kok Ustadz gitu? Ya udah saya mendingan aja di mobil Mercy dah, nyari dunia daripada di masjid yang khusus. Ya, akhirnya hasut. Jadi, kalau di luar saja dia bisa mengingat Allah dalam tasbihnya, dalam zikirnya, maka seyogianya ketika berada di Baitullah dia harus lebih hebat lagi, betul nggak? Iya nggak? Meskipun banyak juga orang yang ketika di majlis taklim dia malah mempunyai musuh, bahkan bisa berdosa. Saya suka bilang kepada jemaah ibu-ibu, ibu-ibu ini jangan pilih-pilih. Kalau ustadznya ganteng, megang dada, subhanallah, ustadznya ganteng amat. Kalau ustadznya jelek, megang perut, ya amit ya bang baik. Itu kan berarti ternyata kembali kepada kita. Nah, yang ingin kita tekankan adalah dimanapun berada, hatinya mu'allakun billah, hatinya terikat dengan Allah. Atau ada anak muda mu'allakun bil masajid, hatinya terikat dengan masjid, tapi dia tidak melupakan daripada ya jiwa mudanya, darah mudanya. Jadi sah-sah saja ketika kita punya harta yang baik, rumah yang bagus. Kalau dalam strata urusan kebid'ahan itu namanya bid'ah mubahah. Ya, yang di zaman Nabi itu istilahnya tidak menjadi sebuah hukum tapi menjadi boleh. Contohnya diantaranya bid'ah mubahah itu apa? Ya punya mobil bagus, rumah bagus, kemudian juga kendaraan bagus, istri cantik, pakaian indah, uang banyak, handphone bagus, itu boleh. Ya, bahkan al aslu fil asya al ibahah. Ya. Dasarnya pada benda sesuatu, ya hukumnya itu mubah. Boleh. Nanti bisa jadi makruh, bisa menjadi haram, tergantung fungsi. Kalau ternyata bisa membuat orang tua lalai ketika dikerjakan, ketika digunakan jadi makruh. Ketika membawa pada maksiat, benda itu jadi haram. Ya, ketika ternyata benda itu menimbulkan dia kecintaan kepada Allah, selalu ketika menggunakan dekat dengan Allah, menjadi mandub, sunnah. Bahkan kalau sekarang sesuatu jembatan itu membuat dia, ya kalau ditinggalkan dia malah berdosa kepada Allah, maka menggunakannya itu menjadi sesuatu yang wajib. Itu ya, jadi al aslu fil asya al ibah, sesuatu asal sesuatu tuh jadi boleh, termasuk mau masjid, mau tempat, mau kafe apa saja, di mana memang dipergunakan untuk sesuatu yang baik, insya Allah ya yang dicintai oleh Allah, termasuk ibadah goiru mahdoh, ibadah yang tidak termaktub, tidak tertulis dalam rukun Islam yang 5, yang jelas tuh sholat, syahadat, puasa, zakat, haji. Selebihnya ternyata ya dia kerjanya di kafe, kerjanya kecuali memang tempat-tempat yang sengaja menantang. Ya, bar-bar yang tempat minuman. Nah, ini pasti ya akan jadi juga trouble sendiri. Meskipun ada sebagian kelompok yang kalau tadi Ustaz Ghazur, boleh nggak dakwah di bar-bar itu? Ya, boleh aja. Ya, tentunya dengan segala konsekuensinya. Minimal-minimal mah sekelebatan lewat ada yang dilihat kan gitu. Ya kan, maka lebih baik bagaimana caranya masuk tarik, itulah fungsinya daripada an-nahyu anil munkar. Ya, tapi kalau sekiranya memang bisa lembut dengan cara cukup mengajak dari luar, maka itu pun lebih baik. Nah, peran tempat ibadah dan lingkungan sekitar. Jadi perumpamaan pada masjid dan kafe ini adalah kita juga tidak boleh saklek pada urusan yang tertentu, tapi akhir mengesampingkan memandang.
Ya. Ada orang yang memang ahli ibadah, muternya di satu tempat yang menjadi kesucian dirinya, jiwanya. Kemudian akhirnya karena sebab terlalu kaku, memandang orang yang mungkin tidak pernah terlihat bersamanya dengan pandangan yang negatif. Orang itu ya kayaknya dunia mulu. Jadi kalau terlalu ekstrim, kemudian ekstrimnya itu ternyata tidak terbimbing, bahkan akhirnya dia bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Bukan berarti nggak boleh fanatik. Fanatik itu harus. Fanatik itu kalau saya memandang, dulu pernah dibahas ya. Ya, nyemplung abis dan menguasai pada materi-materi agama itu sendiri. Fanatik kepada agama boleh. Fanatik kepada orang nggak boleh. Kenapa pada agama? Semakin kita fanatik pada agama, masuk dalam koridor kafah. Semakin ke dalam, maka semakin hebat dia menguasai daripada madah, materi ilmu sendiri. Sebab orang yang semakin dia menguasai ilmu, sebagaimana disebutkan ar-rajulu idza ittasa'a ilmuhu, ya, qalla inkaruhu 'alan nas, kemudian waqalla ada disebutkan laki-laki manusia kalau luas ilmunya, ya, ittasa ilmuhu, luas ilmunya, ya, qalla ingkaruhu al nas, maka dia akan sedikit gesekan dengan manusia. Ya. Semakin luas, semakin sedikit gesekannya. Oh, kenapa orang ini? Oh, dia pakai dalil ini. Kenapa ini kok ini beda? Lu kayaknya aneh tuh. Oh, mungkin dia yang ini. Jadi banyak dalilnya, banyak ilmunya, hebat dia hikmahnya, sehingga enggak gampang dia menilai orang. Semakin sedikit ilmunya, idza doyaqa atau idza diqat, sedikit sempit ilmunya, ya kathuro ingkaru ala nas. Kalau sedikit ilmunya, pasti akan banyak gesekan sama orangnya, karena semua orang dipandang dengan pandangan dia, sementara ilmunya tidak luas. Idza ar-rajulu idza itasa ilmuhu qalla ingkaru ala nas, kemudian watasa'a sodruhu, dia akan lapang dadanya, ya, tidak memandang orang itu selalu dalam keadaan salah, karena dia pasti minimal kalau dia nggak mengetahui dalil yang dilakukan oleh orang tersebut, dia akan berhusnuzon, oh mungkin gitu. Maka kafe dan masjid ini bukan batasan tentang bangunan sebenarnya, ya, bahwa setiap kita boleh untuk menikmati kesenangan dunia. Karena itu pun adalah bagian daripada untuk wamma bini mati rabbika fahadis, yaitu adapun dengan nikmat Allah berbagi. Cuma harus adil. Kalau itu kesenangan, berbagi cerita, ya, maka dengan doa. Kalau itu kesenangannya nikmat dari Allah dan rezeki, jangan ceritanya doang yang dibagi gitu. Iya. Jadi malah guru saya sempat bilang, ya, Habib Baharun itu disebutkan, kalau kita punya nikmat kemudian kita hanya ceritanya doang jadi makruh gitu. Sementara kita juga sering begitu kan. Kemarin dikasih ini. Terus yang denger cuma melohok aja sambil netes gitu, tes gitu. Ya. Kapan itu? Kemarin. Oh, denger cerita doang. Jadi memang kalau udah cerita tuh sekalian kita nyiapin. Ayo makan Pak sekalian. Ayo iya gitu kan. Itu bagusnya begitu. Ya, Allah alam lah. Yang jelas saya menulis beberapa hal tentang keseimbangan antara urusan ibadah yang sudah dituliskan dalam rukun Islam, juga menikmati kesenangan ketika orang di luar tempat-tempat yang memang sudah dimaksudkan. Ya, secara umum bahwa di mana bumi Allah yang suci dan luas ini, yang diminta oleh Allah adalah selalu mengingat Allah. Kalimat fadhkuruni adzkurukum. Kalau kita memang menjadikan tempat-tempat itu sekat-sekat mengingat Allah hanya di tempat-tempat yang baik, maka Allah mengingat kita juga hanya di tempat-tempat tertentu. Sementara kalau kita dilupakan oleh Allah, maka khawatir saat kita pulang kampung balik Allah sedang tidak mengingat kita, karena sebab kita tidak mengingat Allah. Ya, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah Allah di mananya. Apa itu mengingat Allah tuh? Mengingat itu sebut lisan gerak hati. Sebut lisan gerak hati. Ya, jadi mulutnya menyebut, hatinya juga bergerak. Itulah yang disebut dengan zikir gitu. Ya, ini ada 7 yang saya tulis ya. Ya, bahwa
membangun kesadaran spiritual dalam rutinitas harian pun, ya, yang bagaimana menjadikan kafe atau tempat lain sebagai lingkungan yang juga ya memperkaya spiritualitas kita, bukan hanya sebagai tempat konsumsi materi atau makanan atau pertemuan saja gitu ya. Jadi justru dengan kita terjun ke tempat-tempat demikian pun, karena bisa membuat kita jadi lihat bahwa orang yang tidak punya ilmu mungkin pergaulan akan luas, orang yang punya ilmu jadi bisa masuk kemana-mana, Pak. Ya, saya tahun 2010, 2009 itu sering buka pengajian yang berawal dari mall. Ya, ketemu di perkumpulan Ustadz, kemudian nggak lama Ustadz buka dong. Berawalnya dari mall, ngajinya di mall, di mall, terus kemudian akhirnya ke majelis. Jadi semuanya kembalinya kepada kita, Pak. Ya, secara umum adalah bahwa setiap kita melakukan itu. Di mana tempat yang sekiranya membuat kita ingat kepada Allah. Akhirnya menjadi kebiasaan. Di tempat cuci mobil, kita sambil nunggu mobil ketemu orang, ngobrol, keluar satu ayat. Ya, tempat di mall ketemu orang nyapa, tinggal di mana? Keluar satu hadis. Jadi sekarang bukan lagi sebuah sesuatu yang beban. Bahkan juga bukan berarti mendapatkan saya ustadz tanpa harus tahu dia kalau kita ini siapa gitu. Ya, ternyata memang keindahan itu sendiri. Menuntun orang yang memang baru dikenal, menggiring sebentar dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang mudah, itu sampai akhirnya bertemu di tempat yang memang selayaknya, itu di majelis dan di masjid. Dan itu kenikmatan tersendiri. Bapak pernah nggak ketemu orang yang ketika ngobrol kemudian disampaikan, kalau kata guru saya begini sih Pak, begini-gini. Kemudian orang tuh oh ya gitu. Kemudian dia ada wajah sumringah yang ikut ternyata mendengarkan dan ikut terpancing kemudian bawa pada obrolan kita. Pernah nggak begitu? Nah, itu yang jarang. Gimana kalau tiap hari aktivitasnya? Pasti ada ketenangan itu sendiri. Maka fungsinya kita menuntut ilmu adalah supaya ada dorongan. Orang ngaji, ilmu ngumpul nih. Dia ilmu yang ada di dada itu akan mendobrak pemilik ilmu tuh untuk mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya supaya bisa disampaikan pada orang. Ya, makanya kalau selesai ngaji di sini sampaikan, Pak. Sampaikan. Kita nggak boleh kalah sama jin. Jin itu kalau dapat kebenaran dia langsung sampaikan. Manusia itu banyak pengajiannya, akhirnya ngumpul mentok di kita, berhenti di tangan kita. Sementara jin itu memang ada dai juga, ada ulamanya juga. Tapi berbeda dengan kita yang memang masjidnya banyak. Ya, apakah disebutkan Indonesia ini masjidnya kurang lebih ada 800.000 sekian, hampir 900.000 sekian, nomor 1 di dunia. Ya, paling banyak. Ya, tapi kalau masjidnya aja 800.000 kurang lebih, kafenya pasti 20 kali lipat daripada masjidnya. Ya, baik itu kafe yang kelas level tertinggi atau sampai kafe yang memang menurut kita yang penting kopinya adalah gitu kan. Nah, sementara itu dulu. Ya, kita sudah semakin mengerucut ya pembicaraan kita. Ya, memang sebenarnya arah dari antara kafe dan masjid ini adalah sebuah konsep yang disebut dengan tawazun, keseimbangan. Nah, persoalannya adalah apakah keseimbangan itu yang kalau kita nimbangkan yang masih imbang itu ya sama Pak ya? Ya enggak? 50, 50, 100, 100, 75, 75. Baru itu yang disebut dengan seimbang. Nah, di dalam konsep Islam, apakah keseimbangan tersebut ya ini keseimbangan secara kuantitatif gitu atau secara kualitatif? Ya karena gini, kalau keseimbangan yang secara kualitas, ya itu tidak bisa dikatakan bahwa kehidupan dunia, ya misalkan gini, orang suka hobi mancing misalkan, ya, wah kalau seimbang berarti kalau ibadahnya mancingnya 3 jam berarti sholat juga harus 3 jam dong, itu baru seimbang. Kalau mancing 3 jam, sholat cuma 5 menit. Ini nggak seimbang, dijomplang, ya, atau sebaliknya. Nah, bagaimana sebenarnya menjalankan konsep tawazun, keseimbangan ini? Tadi di awal guru kita tadi sempat menyitir salah satu surat kan, surat Al-Qasas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kebahagiaan kampung akhirat, tapi jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa konsep tawazun ini tadi juga sudah disinggung oleh guru kita, intinya adalah
bukan kita kemudian membelah itu menjadi dua hal yang berbeda. Sementara kita asik dunia lupa dengan akhirat. Gitu. Tetapi ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Contoh misalkan orang lagi main bola nih. Wah, asik main bola ya enggak? Begitu ngegolin, sujud syukur. Nah, itu adalah bagian sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian dia menjadikan sepak bola ini di samping sebuah permainan, di samping sebagai tempat untuk mencari nafkah, tapi juga bisa mengingatkan dirinya dan orang. Coba bayangin Pak, ketika misalkan begitu ada orang yang nendang masuk kayak pemain Indonesia dulu ya, itu diajarin sama pelatihnya, siapa pelatih yang ngajar begitu, selesai semuanya itu nggak cuma satu orang, tapi berempat berlima sujud syukur, ya. Kira-kira saya tanya Pak, ada nggak bedanya kita melihat ketika orang ngegolin sujud syukur apalagi berlima atau banyakan gitu dengan hanya seremonial ya ngegolin dia hanya teriak selebrasi seperti itu. Kira-kira kita yang melihatnya ada perbedaan nggak? Ada perbedaannya. Walaupun itu permainan bola gitu. Ya orang mikir wah ada main bola auratnya kelihatan pakai sujud syukur apaan sih lo kan suka gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan bahwa ketika kita bekerja Pak, seolah-olah kan kita tuh untuk ngurusin dunia ya enggak, nyari duit kan untuk kita hidup nih, untuk kita makan. Ya kita makan kan untuk urusan dunia, artinya untuk kita bisa hidup dengan enak ya kita harus mencari nafkah. Nah tapi sebenarnya Islam itu mengajarkan bahwa ketika engkau mencari nafkah, sebenarnya engkau dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Kenapa kemudian Allah meminta kepada kita, maksudnya wajib kepada kita, begitu kita melangkah selalu ingat kepada Allah. Ya jalan keluar rumah, ya kita baca doa. Ya begitu kerja, duduk juga doa. Kebayang Pak ketika orang nih, ya begitu dia menjadi pejabat duduk di meja kemudian dia memulai itu dengan doa, kira-kira kalau ada orang yang ngasih sogokan diterima atau enggak? Ya ketika ada kesempatan untuk korupsi ya dia mengawali itu dengan sebuah doa, kira-kira itu akan dilakukan atau tidak? Harusnya itu tidak. Kenapa? Karena itu disadari bahwa pekerjaannya adalah dalam rangka ibadah. Sementara dia korupsi, ini keluar dari jalur ibadah, bukan cuma keluar Pak, tapi melanggar. Ya kan, kita kan kalau sholat kan tumanina, betul nggak? Ya kan, bagaimana kita melakukan sholat itu tartil kan? Ya dengan benar gitu, lah apa gerakan-gerakannya. Nggak mungkin kita begitu sholat kemudian sambil makan dulu atau apa kan nggak mungkin. Nah, kenapa kemudian itu tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Ya, kenapa kemudian kita seringkali melenceng ketika melakukan seolah urusan dunia, ya seringkali hilaf dalam pandangan kita sehingga kita asik larut dalam urusan dunia, ya akhirnya kita melupakan bahwa sebenarnya kita bekerja merupakan bagian daripada urusan akhirat juga, urusan Allah gitu. Nah, inilah yang sangat menarik yang perlu kita sama-sama sadari. Dan bahkan Islam pun Allah itu mengajarkan. Ya di surat Al-Jum'ah kan gitu juga. Akimo ya. Faiza qudiyatis shalah fantasyiru fil ardh. Jadi setelah kamu ini setelah sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Jadi hidup ini bukan cuma untuk sholat dan sholat. Tapi hidup ini adalah bagaimana setelah sholat ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah kewajiban. Kemudian Allah minta kita ayo cari rezeki. Kenapa? Karena ketika Anda hanya sekedar duduk di masjid seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian menegur orang yang asik terus di masjid gitu, tidak mau bekerja, ngapain ada di sini? Zikir ya Amirul Mukminin. Lah enggak kerja loh. Ya kan yang penting zikir gitu kan. Lah sana kerja. Kamu makan gimana? Ada yang nganterin. Ketahuilah bahwa yang mengantarkan makanan kepadamu di sini itu jauh lebih mulia daripada engkau yang hanya nongkrong doang. Iya, bahkan dalam sholat itu sendiri kan ada derajat, ada kalimat, ada us-sholah, ada hifzus sholah, ada iqamus sholah, ada us-sholah yang penting ngerjain, ya, yang penting ngerjain. Dan kita juga kadang memang suka agak teledor di sini, terutama kalau lagi pas di perjalanan, lagi di luar gitu kan.
ya sholat misalnya zuhur 2:30, nggak lama habis sholat azan, Allahu Akbar, lah udah azan lagi aja, iya sholat zuhur 2:30, iya kan? Jadi kan memang ada usaha, penting ngerjain sholat tuh namanya ada sholat. Yang kedua namanya hifzus sholat, mulai menjaga waktu-waktu sholat, ya. Jadi inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman sudah ditetapkan waktunya. Jadi udah mulai rapi. Nah, tapi ada yang paling tinggi, dan di Quran itu kebanyakan kalimat alladzina yuqimunas shalah walladzina aqamus shalah aqimis shalah. Kalimatnya rata-rata akoma. Ada apa? Kok bukan adaun, bukan adu as-sholah, laksanakan sholat. Bukan kalimat hafizus sholat, bahkan lebih banyaknya aqimus sholata. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Emang apa aqimus sholah? Ternyata yang diminta oleh Allah adalah alladzina yuqimun, adalah mengamalkan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sholat mengajarkan apa? Sabar. Tumpahkan sabar di luar ketika berkawan, kemudian berniaga dalam urusan sehari-hari. Sholat mengajarkan disiplin, bagaimana disiplin dalam sehari-hari. Sholat mengajarkan untuk tawadu, duluan depan, ya belakangan ya terlambat ya di belakang. Sholat mengajarkan untuk apa lagi? Ya kompak, berjamaah. Maka buatlah bagaimana caranya al-ittihadu asasun najah. Ya, bahwa bersatu itu daripada asas pangkal daripada kesempurnaan atau kesuksesan, dan banyak hal, bahkan semua perilaku-perilaku manusia yang baik itu ada dalam iqamus sholah. Jadi bukan tentang 24 jam sholat, enggak, justru tadi fa idza qudiyatis sholatu, kalau sudah dilaksanakan sholat, yang dimasukkan dalam tafsir di sini adalah sholat subuh, Pak. Fantashiru fil ard, maka bertebaran kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Karunia Allah tuh bisa ada silaturahim, bisa aktivitas itu seperti bekerja atau berikhtiar, ya, bukan rezeki ya. Kalau tadi bertebaran nyari rezeki itu karena rezeki sudah diatur, tapi bentuk jembatan-jembatan. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Tapi jangan lupa kalian untuk terus mengingat Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kita itu ya beruntung. Ya, justru sholat itu sendiri pun ya di-warning oleh Allah, setelah sholat bertebaranlah. Bukan berarti kita disuruh akhirnya mentok di dalam masjid saja. Ya, tapi silakan pergunakan karena kalian masih di dunia. Cuma persentasenya berapa sih sebenarnya? Tadi kan dibaca Al-Qasas ayat 77 tuh. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Cari akhirat. Cari. Ya, cari terus tujuan tuh. Wala tansa, tapi jangan lupa kamu masih di dunia. Ya, silakan nikmati, manfaatkan. Punya istri yang cantik, anak-anak yang lucu, rumah yang mungil, kendaraan segala macam, silakan gitu kan. Bahkan dikasih nasah dalam hadis lagi, i'mali dunya kaka'anna kata isyu abada wa amali akhirati kaka'anna kata mutu goda. Bekerjalah untuk duniamu selalu kau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu selalu kau mati esok. Jadi dikasih penyeimbangnya adalah penyeimbang dalam hati. Ketika badan bergerak, jangan lupa hatinya Allah, itu seimbang, 50-50. Nah, terus persentase banyaknya waktu, apakah di masjid 50%, di kafe, dunia, enggak. Justru hatinya terus harus full lebih banyak, karena harus kepada Allah 1000%, gitu ya. Mengingat pada Allahnya 1000%, tinggal bagaimana nanti pengaturannya gitu. Bahkan ketika kita di kamar mandi saja kita harus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan akhlak-akhlak dan etika. Mana tempat yang harus keluar suara, mana yang ketika di dalam tempat yang kita hanya dalam hati. Ya. Di masjid sini, di majelis, subhanallah, 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 jalan subhanallah, subhanallah. Masuk daerah kamar mandi, tek dalam hati. Ya, khawatir pas di kamar mandi, naudzubillah kepleset, kemudian kembali pulang, wafat dalam keadaan zikir. Allah yang Maha tahu. Ya, jadi justru kalau berdosa, kalau misalnya mengeluarkan ya sambil nongkrong, subhanallah, subhanallah, ya pelecehan itu. Ya, bahkan kalimat Allah, salawat juga nggak boleh. Jadi kita fungsi ilmu itu tuh sebenarnya tadi jadi pagar, gitu, ya, begitu. Nggak boleh. Iya. Kalau dalam hubungan suami istri? Oh, itu takbir, Allahu Akbar Oh, gitu. gitu.
Iya boleh, bahkan bagus kan ada etikanya. Harus pakai selimut, mungkin membaca ini. Kalau ingin anak, baca yang dibaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian membaca doa Allahumma janibna syaiton wa janib syarra ma razaqtana, kemudian baca ayat kursi, boleh tambah Yasin, Kafi, Maryam, keburu tidur kagak jadi. Ya memang ada itu begitunya. Jadi memang hal-hal yang luar biasa lah ya. Lengkap lah. Iya, tergantung sih lagi kebelet atau enggak ya. Iya. Nah, jadi memang inilah Islam memberikan sebuah guidance kepada kita. Namun juga di satu sisi, nah ini nih, ketika kita bicara urusan dunia, Allah itu juga memberikan rambu-rambu. Ya, seperti dijelaskan wa ma hayatud dunya ila mataul ghurur, bahwa kesenangan dunia itu kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Nah, jadi kalau tadi kita bicara bahwa kita harus tawazun, artinya ya bagaimana kemudian kita menjadikan kehidupan dunia ini adalah ladang ibadah, dan kehidupan dunia harus juga dicari dengan sekuat tenaga. Tapi di situ ada warning bahwa ketika engkau asik dengan duniamu, maka engkau akan tertipu. Nah, jadi sebenarnya luar biasa ya. Gimana Islam itu enggak hebat gitu. Jadi tadi seperti Kimo katakan, semua aspek kehidupan kita itu ada rambu-rambunya, ada ajaran-ajarannya. Nah, kenapa kemudian kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang tersentuh atau masuk Islam, ya kemudian karena dengan betul-betul membaca Al-Quran gitu. Ini baru membaca loh Kimo. Orang itu belum menafsirkan. Jadi kalau kita lihat ini sekarang banyak mu'alaf ya. Ya kalau mu'alaf ini kan jelas dia hanya membaca teks, membaca arti, bukan menafsirkan. Itu saja. Dengan membaca artinya, banyak orang kemudian yang tersentuh. Ya, hanya dengan membaca artinya. Ya kita juga kalau sekarang gitu Pak, ya kalau baca Quran nih, ya sambil baca Quran gitu. Kita baca aja artinya. Ya kadang-kadang kan jangan sampai juga begini. Terkadang kan ada yang mengatakan lah kalau mau ngaji itu jangan bacain artinya aja, atau apa ngaji yang kayak gitu nggak sah. Nah, akhirnya orang malas juga baca artinya. Kalau seandainya dibuat yang seperti itu, karena kan tidak semua orang punya kemampuan untuk menafsirkan, Pak. Iya. Bayangkan kalau seandainya kita itu benar-benar strict. Kalau seandainya kalian tidak bisa menafsirkan, maka jangan kalian itu mengajarkan sesuatu hanya dengan membacakan artinya. Baca ayatnya bukan dengan membacakan artinya. Nah, ini kemudian akhirnya membatasi kita. Yang tidak boleh itu adalah menafsirkan, menerjemahkan sesuai dengan apa yang ada di otak kita. Nah, seperti kemarin nih kejadian di IG-nya Keholin Nafis itu loh. Ya. Yang ada salah satu ustadz yang menerjemahkan ayat yang tentang ini ya, neraka kalau nggak salah ya. Itu dijelaskan, dia mengambilnya itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah gitu. Jadi dia menerjemahkan ini itu seperti membaca gitu. Ya padahal kan beda. Yang satu pakai ain, yang satu pakai alif. Cuman dia terjemahkan sesuai dengan apa yang keinginannya dia. Nah, ini salah gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan untuk kemudian menafsirkan, ya baca seperti teksnya, baca aja artinya begitu, Pak. Jangan kemudian kita mengambil sesuatu yang kita tidak tahu karena ada. Ya karena memang belajar juga gitu. sesuai dengan kadarnya kan. Ya kalau orang baru belajar langsung udahlah jangan ke situ, tafsir aja, dia nggak nyampe, akhirnya malah hilang esensinya. Ya buat kita nih bapak-bapak belajar ringan, tapi juga boleh belajar tekstual yang memang mengarah ke sana supaya jalan bareng-bareng nanti kuat kemana gitu. Nah ini keseimbangan. Coba Bang Ramnat atau Iwan masukin ke ini ya catatan. Ya, bab keempat Islam tentang keseimbangan. Nah ini saya tulis, silakan ditayangkan. Nah, ini bapak juga kayaknya yang di dalam suatu saat besok harus ada ini juga Wan. Ya enggak, bukan ada layar baca Quran. Ya. Hilang dong. Iya. Jadi, pandangan Islam ya terhadap ibadah sebagai prioritas utama. Ya. Nah, gimana caranya tuh? Kewajiban utama ibadah adalah kewajiban yang dibeban oleh setiap muslim. Kemudian fokus utama dalam hidup. Kemudian pengaruh dan pemahaman dan sikap dalam ibadah. Yang keempat sumber kedamaian dan ketenangan ibadah itu. Ya, kelima menyeimbangkan kehidupan.
Ya. Kemudian coba loncat ke sini. Tips bukan ya. Mana nih? Ya. Bagaimana Islam mengajarkan untuk menikmati dunia tanpa melupakan ibadah? Bagaimana? Tadi habis dari masjid tiba-tiba fantasyur feel out, langsung kumpul di kafe, kumpul bekerja di kantor. Maka yang pertama mengajarkan keselarasan antara menikmati dunia dan menjalankan ibadah dengan prinsip-prinsip berikut. Pertama, niatnya yang benar tuh. Ya, jadi kembali kepada niat. Kemarin minggu lalu disebutkan kalau dalam ikhtiar tawakal taruh di depan. Tapi kalau dalam menggapai hakul yakin tawakal ditaruh di depan. Kalau dalam ikhtiar yang lain tawakal taruh di belakang. Dalam menggapai hakul yakin ya tawakal ditaruh di depan. Nah, pada keseimbangan selain urusan yang tadi dua, ternyata kembali kepada dasar. Innamal a'malu bin niyat walikulli imri'in manawa. Setiap amal bergantung niat dan setiap orang dilihat daripada niatnya. Maka niat yang benar, Islam mendorong untuk melakukan segala aktivitas dengan niat yang benar. Seperti ngaji di sini dibantu dengan kalimat nawaitu ta'alluma li izalatil jahli waliridallah ta'ala. Aku berniat untuk belajar di majelis ilmu dan untuk berniat menghilangkan kebodohan ya untuk menggapai ridho Allah. Itu disebutkan meskipun yang terpentingnya ada dalam hati ya. Kemudian yang kedua adalah pandangan holistik terhadap kehidupan. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah bagian dari ujian. Hidup ini adalah ujian. Dan kita menyangka bahwa ujian itu kalau lagi susah doang. Padahal harta benda, pangkat jabatan ya dipenuhi semua kebutuhan hidup juga ujian. Ya, punya pangkat ujian, mau dekat apa menjauh dari Allah. Ya. Punya anak-anak yang lucu, anak-anak yang cerdas, pintar, istri yang cantik, rumah yang besar, ujian gak itu? Ujian. Maka sholat itu dalam rangka untuk mengawal hidup yang penuh dengan ujian. Nah, kita menyangka bahwa ujian itu kalau nggak punya duit, ada masalah, ada trouble, ada kasus, ya sehingga ketika lagi begitu sholat, ketika dapat, nah kemudian meninggalkan daripada dari ibadah, gitu kan. Wala akroman wala hanan. Lagi lapang jangan merasa Allah sedang memuliakan. Lagi sempit terhimpit lagi di bawah jangan merasa Allah sedang menghinakan. Enggak ngaruh. Karena Allah tuh ngasih aja. Sholat rajin banget miskin. Ada yang meninggalkan sholat kaya. Ujian. Kita yang lagi susah ngeliat orang lapang. Orang itu kayaknya gak sembahyang duitnya banyak aja. Ya. Kemudian yang kayanya akhirnya GR. Saya begini meskipun gak sembahyang juga. Alhamdulillah saya punya, timbang ente sholat, payah itu ya gitu. Jadi ujian, sesama kita ujian, harta pangkat jabatan dia ujian, harta pangkat jabatan kita juga ujian buat dia. Setiap kita menjadi penguji bagi yang lainnya. Setiap kita adalah wayang penguji bagi manusia dan wayang yang lainnya gitu. Ya, yang ketiga mengelola waktu. Ya, supaya keseimbangan tuh ya bisa bijak. Islam mengajarkan pentingnya mengelola waktu dengan bijak. Ya. Jadi karena tadi al waktu athmanu minadz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Orang barat nyebutnya time is money gitu kan. Kemudian yang keempat kesederhanaan dan pengendalian diri. Ya, iktisodiyah, jangan berlebihan kalau pas sedang lagi memiliki, tidak hedon. Dan pengendalian diri, bukan perkara kita punya uang tapi barangkali di harta yang kita miliki juga ada hak orang lain. Sehingga ketika kita memang tidak di masjid dan berlimpah, kita tetap ya tidak lupa diri bahwa semua itu adalah bentuk ujian juga ya dari Allah. Yang kelima berbagi dan kebaikan ya. Selain urusan ibadah ini tetap kalau memang ada kelebihan rezeki kita juga berbagi ya. Nah, dengan menjalani kehidupan dan kesadaran akan tanggung jawab spiritual, pengendalian diri dan kesadaran akan keberkahan dalam setiap aktivitas, seorang muslim dapat menikmati dunia tanpa melupakan ibadah. Itulah yang saya maksud, berapa banyak amalan dunia jadi amalan akhirat, berapa banyak amalan akhirat jadi amalan dunia. Nah, yang ingin kita gapai adalah ingin amalan dunia, amalan akhirat semuanya menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, dagangnya adalah jadi amal, jadi suaminya jadi amal, kerjanya jadi jihad, jadi amal. Ya, bahkan ngumpul di kafe pun
Ya, kalau misalnya ternyata memang kita ingin dapat pahala, ya kalimat yang baik-baik, ya, tidak mensekat-sekat. Wah, ini di kafe, ini bukan di masjid, khilaf island nih, bisa begitu. Tetap aja, ya. Tapi juga bukan berarti talbisul haqqo bil batil, membungkus kebatilan dengan sesuatu yang benar. Ngumpul di pos kamling, main gaple, yuk biar kita nggak terlalu dimurkai Allah, biar berkah gaplenya Al-Fatihah, sabar geledek namanya gitu. Ini namanya talbis, membungkus yang batil meskipun tidak pakai uang. Karena tadi tasyabuh juga ya. Pokoknya semua ritme itu bergantung kepada pelaku-pelaku itu sendiri. Makanya kenapa fatwa itu tidak bisa berlangsung pada negara yang 2 atau lebih. Ya karena setiap orang yang tahu, tiap warga negara yang tahu permasalahannya, termasuk ya, madorot yang terjadi di kampung kita itu berbeda. Ya gitu, makanya seorang ulama itu harus luas ilmunya supaya tidak gampang memvonis umat yang lainnya. Apalagi kalau ternyata berbeda visi misi, keilmuan, kemuliaan, derajat dengan sesama dai. Ya, makanya dianjurkan untuk lillah fillah karena Allah berdakwah itu. Sebab kalau tidak begitu ujungnya hasut kepada dai-dai yang lainnya. Nah untuk tips menjaga keseimbangan itu, ya ini sampai dibuatkan, tetapkan prioritas yang jelas bahwa yang mengarah kepada masjid itu harus lebih banyak daripada sesuatu pekerjaan yang mengarah kepada kafe gitu. Ya, meskipun seimbang, ya seimbangnya berbeda. Yang kedua, rencanakan waktu dan bijak. Makanya kan kita ada MKU ini 3 bulan sekali kita acara touring, spiritual reading, meskipun ternyata ya liburnya lebih banyak gitu. Ya. Ya ada yang rajin jalan sendiri bertiga-tiga gitu, kita jarang diajak. Ya, rencanakan waktu dengan bijak, praktikan konsisten. Mana waktunya ngaji, mana waktunya tuh. Aduh, jangan terlalu berlebihan. La tusrif, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah tidak suka pada sesuatu yang berlebihan. Hindari ekstrim dalam mengejar kesenangan dunia. Berlebihan dalam aspek materi atau hiburan dapat mengganggu keseimbangan dengan ibadah. Atau ternyata ya tidak pernah mau bergaul, di masjid aja. Rumah, masjid aja. Ini juga akan berbahaya, Pak. Ya. Dia waktunya pulang, tapi gak gaul, sama tetangga gak gaul, di masjid aja. Ini juga bahaya. Ekstrim yang berbahaya. Karena ujungnya nanti akan timbullah merasa. Ya, ini orang kayak gak bagus. Memang ada kalimat su'ul khuluqi yudi, buruk akhlak menular. Wah ini kayaknya orang gak bagus. Udah saya di rumah aja daripada keluar. Padahal belum tentu. Ya. Bahkan bisa jadi ketika dia mampu kuat, kokoh dalam kebaikan, jadi dakwah buat orang-orang yang menurut pandangan dia itu tidak baik. Jadi banyak hal, ya setiap perkumpulan itu berbeda-beda. Kemudian ada evaluasi diri, ya muhasabah, merenung. Nah, makanya kadang kita nih MKU ini harusnya memang per sebulan sekali kita punya niatan dulu ada ya sholat malam dan muhasabah penting. Ya penting. Kita kalau jarang nangis Pak, keras hati. Ya, jadi nangis, belajar nangis lah, artinya belajar doa lah. Berbagi dan memberikan pada orang lain, nah ini maksudnya saling membantu ya. Dan selebihnya, silakan nanti di share di grup MKU atau di Zoom ini pada apa yang sudah saya catat ya tadi sore sebelum kita memulai Zoom. Silakan. Oke, baik, ini ada pertanyaan ya dari Ceng Ayu di Jogja. Baik, pertanyaannya adalah, izin bertanya, jika di diskotik dan klub malam di mana di sana tempat hiburan dengan alunan musik yang dibawakan oleh seorang DJ pasti musiknya musik gitulah Pak ya. Es lilin mah gitu kan. Nggak mungkin di sana kemudian ada instrumental yang kayak apa gitu ya. Serta menjual minuman haram. Pertanyaannya, bolehkah sholat mengaji di sana? Pertanyaan jawaban saya adalah, emang ada tempat lain nanti kita kenapa harus sholat dan ngaji di sono gitu ya. Nah, ini saya dulu gimana ya? Nanti setelah itu baru Anda. Saya selipin boleh dikit nggak? Saya selipin dikit sebelum dimulai jawab. Ya. Ini pertanyaan iseng doang gitu kan. Kenapa sholatnya di situ? Kan memang lagi banyak di situ. Iya. Gitu. Jadi gini, kita kembali tadi kepada niat kan. Jadi sebenarnya kita mau sholat dan mengaji di sana. Nah, niat kita tuh di sana mau ngapain? Ya, kalau misalkan kita di sana punya kesempatan Pak ya, dan punya kekuatan untuk menyampaikan kebaikan, oke.
Tapi rasanya nggak mungkin ya ketika DJ sedang bermain, kemudian di situ di stop, ya, kemudian ada tausiah yang ada dilemparin sama kita sama orang-orang yang ada di sana. Jadi ya kalaupun ingin mengadakan acara kajian kayak dulu dengan almarhum Uje, ya tempatnya adalah tempat tongkrongan, diskotik di sana, bukan pada saat dia lagi acara ininya. Bukan pada saat mereka itu sedang memang orang yang di sana sedang bekerja atau orang yang lagi datang rame-rame sedang ingin menikmati kehidupan malam, kemudian datang kita kemudian ngambil mic, woi langsung tausiah. Nggak seperti itu juga gitu kali. Jadi pada saat apa? Pada saat ya waktu-waktu yang mereka itu lagi break, lagi kemudian tidak bekerja. Nah, disitulah kesempatan untuk menyampaikan atau memang di sana disengajakan untuk mengadakan kegiatan. Contoh misalkan di bulan Ramadan itu kadangkala ada ya misalkan acara buka puasa bareng, di mana pesertanya itu adalah orang-orang yang bekerja di sana. Ya. Terus pertanyaan, emang kalau gitu bulan puasa buka ini begitu? Jangan sampai ke situ mikirnya, Pak. Jadi hanya tempatnya gitu ya. Ya kan ada juga yang nggak pulang tentunya di situ kan. Nah, diadakan di sana. Kalau Ustadz Mohai diundang, sebelum dijawab panjang nih, kira-kira datang nggak? Sebelum jawab, datang atau enggak? Datang atau enggak dulu nih? Di acara apa? Acara itu? Iya, buka puasa bersama, tempatnya di diskotik. Iya kalau diundang datang. Nah, kan ngapain di sana? Mau menyampaikan tausiah, bukan pengen ikut-ikutan ngenikmatin musik ke diskotiknya. Iya. Nah, jadi memang awalnya berangkat dari niat dan kesempatan, Pak. Nah, kemudian kalau kita tidak kuat-kuat banget, janganlah coba-coba gitu ya. Lagi oke nih, malam minggu kayaknya enak deh. Apa kita dakwah di diskotik nih. Ini kita tanyain dulu, lu memang betul dakwah atau pengen ngerasain suasana diskotik sebenarnya gitu. Bedanya bukan tipis, itu tebel bedanya. Tebel banget. Karena memang ada perangkat sebenarnya. Wah, lagi orang dug deketin. Mas, insaf mas. Aduh, lo bikin bete aja nih katanya. Ngedrop nih gua. Aduh, yang alumnus tahu lah kira-kira ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, ya bolehkah sholat mengaji di sana? Nah ini kalau secara jadi sebenarnya gitu, jawabannya bukan malah masalah boleh enggak ya. Pasti kalau di situ ya boleh. Pertanyaannya kenapa lagi di situ kan gitu. Ternyata memang lagi jemput adik saya karena sebab adik saya memang kerja di situ dan dia pulang ini bisa nggak nunggu di luar, nggak bisa karena ada yang diangkat dari dalam berat. Nah, ternyata pas berbareng di waktu sholat ya sudah sekedarnya aja. Gitu, Allah mah tahu. Kalau bisa ya memang tidak di situ. Kalau sekiranya ternyata dengan masuk ke situ kemudian akhirnya juga ada pandangan nggak bagus, maka hindarilah dari tempat-tempat yang bisa menjadi fitnah kan gitu. Betul. Kalau perlu ngajak-ngajak juga ke sananya, Mbak, supaya kasihan kalau sendiri nanti mungkin nggak kuat, barangkali kalau bersama jadi kuat. Bercanda. Oke. Pertanyaan kedua. Ada hadis larangan jual beli di masjid. Bolehkah misalnya ada bazar mengumumkan dagangan pakai toa? Batas lingkungan masjid yang boleh untuk transaksi di mana? Saya belum pernah dengar sebenarnya toa masjid itu dipakai buat orang dagang bazar. Kalau ngumumin dia, Bapak Ibu sekalian, ya di sekeliling kita ini ada bazar. Silahkan nanti setelah sholat saya sama kayak tadi Ustadz Arifin Ilham gitu lah. Belilah. Tapi saya belum pernah dengar kemudian toa itu dipakai. Bapak Ibu, ini harga sendal Rp50.000. Harga sorban sekian. Rasanya saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kalau ini ada kaitannya dengan syariat juga. Nah, barangkali gimana Kimoy? Ya, dulu di zaman Rasulullah tuh masjid itu jadi tempat dan sentral kegiatan apapun kecuali tadi ya mengadakan jual beli di dalam masjid tadi. Ya. Makanya sebenarnya kalau perkumpulan yang berkaitan dengan selain sholat itu bagusnya memang jangan di masjid, majlis. Sebagaimana raudhah itu memang raudhah, majlis itu. Ya, faida marorta apabila kau melewati taman-taman surga gitu, maka mampirlah
Ya, artinya apa? Kayak Nabi punya majelis. Ibu-ibu juga bagusnya kalau pengajian di majelis. Kalau di majelis itu kan segala macam. Tapi kalau di masjid itu sangat sakral. Berkaitannya dia kerjaannya sholat, ya. Kemudian zikir, baca Quran, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan itulah. Selain itu sudah, ya tidak boleh dalam, di luar. Termasuk kayak tadi ada Ustaz Arifin ngasih, silakan jangan lupa dibantu saudara kita yang berdagang dengan belanja gitu, supaya mereka senang pulang membawa rezeki untuk keluarganya gitu. Jadi memang tidak boleh ya, jelas kembalinya. Mungkin haram sih tidak, cuma kembali kepada etika aja lah. Ya akhlak lah, akhlak kepada ini sesuatu yang bisa melanggar akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini Gimo, kan sering juga kita dengerin ya, kemudian para dai ini mengambil contoh. Dulu Rasulullah itu di masjid banyak sekali kegiatan, bukan cuma ibadah. Contoh menerima tamu ya dari luar itu di masjid. Bicara tentang politik di masjid, bahkan mengikat tawanan itu di tiang masjid. Nah, itu kemudian dijadikan dalil bahwa tidak ada ruang dalam tanda konteks itu yang tadi ini, yang khusus untuk ibadah saja, karena waktu itu Rasulullah ataupun yang terjadi pada saat itu seperti itu. Nah, gimana dengan kondisi kalau ini? saya ngelihatnya karena keadaannya yang berbeda gitu loh. Sekarang kalau mutlak misalnya di masjid, sementara di masjid itu ada kantor, ada tempat dewan takmir masjid, seperti yang saya lihat ya. Rata-rata masjid yang memang besar ya, itu kan ada manajemennya, ada pengurusnya, kemudian juga ada tempat ustadz datang di belakang itu, nggak masalah. Dulu tawanan masjid, karena memang dulu belum ada tempat untuk menawan dalam kondisi yang kontekstualnya, artinya memang belum disediakan. Karena kan kalau menawan tuh nggak ada, bangun dulu ini saya mau ngambil tawanan mau ditaruh situ. Pasti dia sekedarnya doang. Dan kisah itu ternyata memang bisa jadi juga berbentuknya halan, sekelebatan saja. Bukan menjadi tempat yang paten kemudian setiap ada tawanan ditaruh di situ kan gitu. Ya sementara aja. Yang jelas masjid itu sangat sakral sekali ya, urusannya bukan horizontal, yang paling utama adalah vertikal, meskipun dibangun juga urusan-urusan horizontal gitu. Ya insya Allah ya, meskipun fatwanya atau kalimatnya nasnya itu nggak langsung, masjid-masjid yang ada di Indonesia itu sudah sangat insya Allah sesuai, apalagi sebelah ada DMI ya, Dewan Masjid Indonesia. Ya tinggal pembinaannya aja lah. Ya, yang kita bicarakan sebenarnya kita sudah putus lah sama urusan masjid. Yang kita bicarakan sebenarnya kafe. Ya, boleh nggak sih kita membawa nuansa masjid ke kafe? Lah bagus. Ya, tetapi yang tidak boleh adalah talbis. Ya, kalau mencampur adukan sesuatu yang berbau selain urusan ibadah, kemudian menjadi sebuah hal yang disangkutkan dengan ibadah. Bahkan nanti ujung bukan hanya talbis, bisa bid'ah gitu. Jadi kitanya itu harus bisa meletakkan sesuatu supaya tidak zolim. Karena zolim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan itu sangat rentan. Mau di rumah, mau di kafe, mau di sekolah, mau di masjid. Kalau kita memang tata letak ilmunya itu salah, maka di tempat manapun kita akan selalu mendapatkan kesalahan. Gitu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Nur Hidayat. Ini Ustadz Idai. Ustadz Idai, Masya Allah. Ini Idai nih, mana? Coba kameranya dibuka. Jadi langsung menjawab dan langsung ini juga ya, langsung bertanya dan menjawab sendiri gitu. Iya. Nah ini pertanyaan. Assalamualaikum. Izin bertanya, kayak apakah kafe itu termasuk tempat syubhat, sedangkan syubhat itu lebih baik dijauhi. Nah, Ustadz, Masya Allah, saya baru lihat fotonya itu. Mana? Silakan, Ustadz bisa langsung supaya Ini lebih cepat. foto ini belum dibuka. Iya belum, supaya lebih cepat maksudnya bertanya dan langsung menjawab sendiri. Saya kira itu lebih afdol ya. Iya. Ya kalau kita melihat kafe dulu mungkin memang sebelum izin tuh rapi, memang kelihatannya mungkin 20 tahun yang lalu itu memang tempat-tempat yang remang-remang. Sekarang kita ngeliat kafe yang ada di tempat kita itu kayak warung aja, yang bentuknya kursinya lebih lebih bagus, lampu-lampunya terang. Jadi insya Allah sebenarnya jauh dari subhat lah. Ya, jauh dari subhat, karena kafe yang saya maksud, kecuali kafe-kafe yang dimaksud kita mungkin harus datang kayak Ida ini ke kafe yang mana dulu nih yang subhat gitu kan. Yang mana nih?
Iya, nah ini ada lagi, ini pertanyaan berikutnya nyambung nih Kimo, ya dari Ibu Latifah tadi dari Ustadz Hidayah. Assalamualaikum Ustadz, di daerah saya banyak sekali kafe-kafe. Saya mau bertanya kalau ada taklim atau acara-acara besar di masjid-masjid atau majelis dekat kafe-kafe daerah saya, di mana setiap kafe-kafe tersebut untuk memberikan sumbangan untuk acara tersebut, apakah baik atau tidak ya? Nah, kalau pertanyaan demikian, ini nggak ada masalah, malah bagus, malah bagus. Nah, kalau pertanyaan tadi seperti Idai ya, ini mungkin persepsi yang kita harus benahi definisi kafe dulu. Definisi kafe menurut Ustadz Idai yang mungkin kafe yang di mana nih? Karena yang kita tahu kafe, coba mau ambil contoh yang mana Pak kira? Ada gini Pak, ada kafe ya, konteks misalkan Kemang itu kafe atau tongkrongan, ya kan? Kemudian juga di mungkin dekat kita ada, tapi ada juga kafe itu yang kalau di Ciputat jalan ke sono Parung ada juga kafe itu. Ada nggak yang pernah lewat situ ya? Berarti tema kita itu memang harus dijelasin dan bersayap. Kalau masjid sudah ketahuan. Memang dulu zaman Rasulullah ada masjid 3. Ada masjid Firok, ada masjid Diror, ada masjid Usisa ala Taqwa. Yang masjid Diror, masjid memang membahayakan. Masjid Firok, masjid untuk mengadu domba, memecah belah. Itu yang masjid itu bukan 1 2. Nama masjid Diror itu nama masjid-masjid yang membahayakan. Masjid Firok nama masjid yang mengadu domba antar umat, tempat pemecah belah. Itu dibakar oleh Rasulullah. Ya, kemudian yang dibiarkan masjid Usisa ala Taqwa yang dibangun karena sebab takwa. Artinya apa? Masjid saja bisa disalahgunakan. Nah, yang dimaksud oleh kafe di sini adalah kafe yang memang mungkin menurut Kiai Ida itu yang memang ada yang jual minuman, ya gitu. Kemudian yang bebas, 7-Eleven. Tapi kafe-kafe yang menurut kita yang suka dipakai pengajian, karena saya sering isi di kafe. Ya, termasuk kemarin di tempat Pak Edi itu yang di Tambun itu kafe kan? Nah, itu kafe pengajian, bahkan di belakang, di depan juga itu nggak masalah. Ya, bahkan bisa menjadi syiar. Iya. Ya, orang yang mungkin belum ke majelis, ke masjid, gara-gara di situ kemudian lihat itu rutin, ya rutin. Kalau aslinya mana? Sebenarnya ini karena memang pas lagi ini aja, aslinya sih di Majelis Talim. Akhirnya jadi datang ke masjid. Datang ke Majelis Talim, nggak ada masalah. Jadi kembalinya gini Ki Idai, bahwa yang dimaksud adalah kafe yang memang umumnya yang kafe kita lihat lah. Tapi kalau sudah kayaknya memang bercampur dengan sesuatu yang subhat, itu pun menjadi subhat. Nah, jadi kalimat kalau saya bilang gini, al halalu bainun wal haramu bainun wa ma bainahuma mutasyabihat wa kullu mutasyabihat haram. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang halal tempe, tahu, kafe yang kita tahu jelas. Yang haram adalah yang dalamnya sudah kayak apa kita juga tahu. Dan di antara yang halal dan haram ada yang subhat, remang-remang. Ya, wa kullu mutasyabihat haram, yang remang-remang itu masuk ke dalam kategori yang haram. Ya, kita bisa menakar. Jadi nama kafe itu nggak mutlak. Pas ngeliat, wah ini kayaknya nggak nyaman nih kayaknya nih. Nah, yang kayak gitu harus dihindari. Tapi kayak saya undangan Iya. kemarin di kafe, banyak sekali pengajian di kafe. Pas lihat, oh enggak kok, yang punya juga jamaah. Kemudian ternyata ada pengajian. Selebihnya ada cuma tempat makan. Yang nggak ada yang aneh-aneh. Ya, silakan masuk tuh. Tapi kayak yang dimaksud dia mungkin yang memang mungkin memang arahnya arah kepada arah pemandangan yang secara umum lah. Ini sebenarnya Ibu Eva sudah memberikan penjelasan lagi. Ya alhamdulillah Ustadz, kafe-kafe dekat rumah saya itu tidak seperti diskotik dan klub. Ini adalah definisinya. Ataupun sudah ketika kafe itu kadang-kadang diskotik juga disebut kafe. Ya klub juga disebut kafe. Jadi gini Pak, kalau Bapak datang ke suatu daerah tertentu, ini juga budayanya beda ya. Misalkan saya ke daerah mana lah gitu, pernah lihat kafe nih, house musik semua isinya. Beda dengan kafe di Cibubur gitu. Ya kan kalau di Cibubur nggak ada yang kayak begitu. Beda lagi kafe yang di Mangga 2 sono di kota gitu. Nah jadi memang setiap kafe, penyebutan kafe itu tergantung sebenarnya di mana tempatnya gitu. Jadi sebenarnya itu hanya sebuah bangunan, tinggal kita lihat aja dan kita bisa ngerasain kok. Mana kafe yang sebenarnya lebih nyaman kita untuk nongkrong bareng keluarga. Sekarang saya tanya deh, Bapak mau nggak misalkan ada kafe yang kayak klub kemudian bawa keluarga ke situ?
Nggak mungkin kali. Iya. Gitu, ada juga sendiri nggak sama Kita keluarga. bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah pun, bukan karena kita sering banyak berputar di situ sebenarnya. Iya. Ya. Kayaknya coba mana dibuka kameranya. Waduh, Nggak bisa, kayaknya lagi nggak bisa, minta buka maaf. video, lagi rehat, Oh iya. meleding. Anda jangan maksa gitu dong. Ada itu, Oke, Mas. ada lagi yang mau bertanya? Bapak-bapak barangkali yang biasa nongkrong? Silakan. Ada juga kafe yang lebih mengarah kepada warung, tapi gayanya udah kayak di kota ya, itu yang harga kopi 12 harganya 500.000 itu loh, kopi itu loh. Itu yang kalau misalnya ya, tahu mahal begini mendingan beli koran sekalian kan. Ada Kita ya? kemarin ngalamin tuh dari Garut itu, ya berhenti kopinya kopi yang ada teh, Iya, iya, iya. gelas yang cup itu, Ah. ya berapa 12 ya? 12 cup ya? 8 kalau di sini kan harganya goceng kali 8 berapa? 40.000. Itu bayar kita 500.000 kemarin tuh. Iya. Berapa gelas? Gak usah dijelasin dah, pokoknya begitu modelnya. Anda mendapat servis apa di sana? Enggak ada justru. Justru gara-gara segitu kenapa enggak servis sekalian ya gitu. Oh. Maksudnya, ternyata mahal sekali. Oh, kita baru tahu ternyata memang untungnya memang kita memang beli kopi tok. Iya. Sudah. Jadi setelah itu baru tahu. Ya setelah pulang tahu, Oh, Mas iya. mau balik lagi nggak ketemu Pak Kris. Mana Pak Kris itu? Ada yang ketinggalan katanya. Masya Allah. Ini kalau ada omongan bapak-bapak udah susah emang nih agak. Ya begitu dah. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya. Oh ya gini juga nih. Masalahnya kan terkadang juga ada yang nanya nih ya. Kan ada teman-teman kita tuh yang memang dia bekerja di sana gitu. Nanti gimana Ustadz? Ya bekerja di kafe, gimana tergantung gitu. Nah, ya saya yakin juga barangkali gimana gitu, orang kan sebenarnya sudah bisa membedakan ya, tapi kan karena banyak hal-hal yang menyebabkan dia harus di sana. Nah, justru yang kayak di sini nih perlu adanya sentuhan-sentuhan gitu. Sentuhan apa? Sentuhan keagamaan, ya sentuhan rohani, ya sehingga saudara-saudara kita yang ada di sana juga tidak merasa sendirian. Gitu Gimo. Ya kapan-kapan ada Pernah kecepatan. ada pertanyaan, Ustadz saya punya sepupu kerja di kafe, dia mau keluar kerja di pub ya, seperti pub ya pokoknya malam lah. Keluar terus pindah kerja. Enggak Ustadz, dia karena menghindari tantangan jahil. Ada 2 judulnya. Kalau memang sudah kuat tauhidnya, keluar dari situ. Nanti Allah akan kirim rezekinya. Tapi kalau memang belum kuat tauhidnya, ya kemudian keluar aja, dia punya anaknya 4 kecil, ya jangan keluar berarti. Lalu terus bagaimana? Sudah Bismillah, berdoa pada Allah, tetap kerja di situ sambil malam atau menjelang pagi dia berdoa, pagi sedekah, kemudian sambil dia mencari tahu kerjaan terbaru, ya yang lebih baik, cari link, pokoknya maksimal, nanti ada tempat baru keluar dari situ Ya, dan berdoa juga mudah-mudahan ke sana ada om yang galau kemudian menikahi dia gitu. Jadi baik gitu loh. Itu kan mungkin cara kerja Allah, jangan diniatin dalam doa itu Mas. Gitu. Gak usah disebutin, kalau udah diniatin begitu tulis saya 10. Aduh, di sini kayaknya banyak mantan om ini. Oke. Silakan lagi ada yang mau bertanya. Gak berasa sih. Halo. Jadi bahwa Oke. di sini juga kebetulan ada Pak Bahar nih adalah orang F&B. Nah ini sebenarnya kalau kafe zaman dulu itu disebutnya kafetaria atau tempat makan. Jadi kalau konotasi kafe di Indonesia itu sebenarnya lebih ke warkop lah. Jadi kalau kafe itu kalau tempat kayak negatif itu ada banyak lagi pengklasteran atau pendefinisian, ada pub, ada tavern, ada bar, ada night club, ada diskotik. Lalu juga kalau tadi mengatakan eksekutif klub, bahasa klub, eksekutif klub itu kalau di Bali itu bahkan dia memberikan suatu hal yang sifatnya pleasure. Jadi dia memberikan suatu tempat rekreasi yang eksekutif. Itu namanya klub. Iya, jadi jadi banyak definisinya. Sebenarnya kalau kafe, coffee shop kafe. Warkop itu tuh kafe. Dulu kalau zaman mungkin zaman Pak Bahar istilahnya kafetaria. Kafetaria itu tempat makan. Jadi kalau konotasi kafe, kalau bagi saya itu
nggak ada masalah kecuali di sini dikatakan bar atau pub dan masjid. Nah kalau pub itu udah pasti itu tempat minum. Iya, iya. Makanya Jadi, makanya tadi definisinya kita tuh harus definisikan jelas. dulu Ya, kafe sebenarnya. Jadi harus didefinisikan dulu. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia kafe itu lebih ke warung kopi. Udah itu aja. Oke, artinya gini, makanya karena sebab kita belum tahu definisi kafe yang bagaimana, apalagi tadi disebutkan banyak. Makanya tadi di awal saya menjelaskannya bicaranya bukan tentang bangunan kafe dan masjid, yang saya jelaskan adalah keseimbangan antara ibadah dan kesenangan dunia itu. Judul ini hanya sebuah Nyari selamat aja makanya gitu. kalimat yang ingin Mancing lah. memancing orang untuk berpikir kenapa kafe dan masjid. Ini seolah-olah sesuatu yang dikotomi gitu ya, yang membuat kita tuh berpikir bahwa antara. Nah itu sebenarnya kita ingin bicarakan soal tawazunnya. Jadi supaya judulnya lebih asik aja sih. Ya, sekedar untuk share. Artinya secara fisik dibahas definisi kafe dan tempat ibadah masjid itu tadi, tapi secara substansi bahwa yang kita bahas adalah tentang tawazun, keseimbangan antara ibadah dengan kesenangan, nikmat, kan itu juga Allah kasih gitu ya. Bahkan kesenangan itu kan itu sebenarnya operasional ibadah. Ya, sehingga ketika dipakai untuk urusan selain ibadah langsung itu boleh saja sekedarnya. Ya, tapi pada utama bahwa nikmat yang kita terima dari Allah aslinya adalah operasional ibadah. Maka jalankan, ya, lakukan, amanahi bahwa bagaimana caranya supaya rezeki yang ada itu semakin hebat kita beribadah kepada Allahnya. Ketika ternyata dipakai buat urusan selain yang sholat, boleh, tapi sekedarnya begitu. Silakan nanti di share Bang Ramdan di grup MKU dan di chat ya bapak-bapak, silakan di ini yang udah saya rangkum lah beberapa. Terima kasih kepada Ki Idai ya, ke Ustadz Nur Hidayat, alhamdulillah bisa gabung, tawadu beliau sampai gabung ya, kemarin malam Senin pengajian kita hadir di sana, alhamdulillah ada habaib ya. Ini juga ada Pak Nursam dari Pak Haji Nursam dari Palembang, Pak dari sebelah nih. Ya banyak sekali jamaah kita, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada Ibu Mei ya dari Port Australia. Ya, insyaallah. Ya. Kita jumpa lagi, tak terasa sudah jam 10. Ya baik, luar biasa ya, walaupun temanya sederhana tapi ya alhamdulillah kajian kita ya Allah berikan yang bisa memberikan gambaran dan juga menambah keimanan kita. Baik, saya kira sudah waktunya kita untuk mengakhiri kajian kita ini. Seperti biasa kita akan bersama-sama mengikuti doa yang disampaikan oleh guru kita Ki Muhammad Ali. Silakan Ki. Wa'afan ya karim, astaghfirullahaladzim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una, Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna faman jaida. Ya Allah, buatlah hati kami dimanapun berada selalu mengingatmu, selalu mengenangmu, selalu terikat dengan asma dan zatmu ya Allah. Baik itu di masjid rumahmu Baitullah ataupun di luar masjid, sampai pun di tempat-tempat yang mungkin bisa membuat terkikisnya iman kami ya Allah. Bimbing kami dengan hidayahmu, tuntun jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dalam keadaan senang ikat hati kami terus dengan zikir mengingatmu, dalam keadaan sempit apatah lagi harus kau rengkuh kami lagi dengan kasih dan sayang ya Allah ya Rabbana. Kumpulkan kami di tempat-tempat yang baik bersama guru-guru kami, bersama para pembimbing-bimbing kami, murabbi kami ya Allah. Bahkan tempat yang ingin seharusnya selayaknya memang kami boleh hanya di masjid, di majlis, kumpul bersama keluarga, di tempat ulama, tapi nyatanya kehidupan aktivitas kami, giring kami itu terus mampu berputar di antara mereka siapapun, yang membuat kami terpenting adalah terjaga iman Islam, akidah dan tauhid kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat ini kami mendoakan cucu daripada Pak Yunda bernama ya namanya mana nih Pak ya, untuk
Rifa Aldita Syakir ulang tahun yang 10, mudah-mudahan dan semua cucu kita ya dipanjangkan umur, jadi anak soleh, kemudian menjadi pengganti keluarganya, bisa membawa keluarganya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Ustadz Ndai. Kemarin juga sebenarnya Kimo ngajakin saya nih Ustadz, karena kemarin saya udah ada acara jadi nggak bisa hadir. Ya paling ntar kita ke sana nyari jasnya lagi kali ya. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan lagi kesehatan kepada kita sehingga dan kemudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Ya tahun depan kita bisa berjumpa lagi ya untuk sama-sama mengkaji lagi bersama dengan dua dai berbagi. Baik, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.